Halo, perkenalkan nama saya Elinta Eskom. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat. Nama sekolahnya SMA Negeri 1 Sebingai. Saya peserta BIMTEK Informatika tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama saya yaitu modul 1 tentang refleksi modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Setelah membaca modul 1, apa saja pengalaman belajar yang saya dapatkan? Nah, pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh setelah membaca modul 1 tersebut, yaitu mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka, pengalaman yang sangat berharga, di mana setelah membaca modul, saya paham akan peran penting guru informatika yang menjadi garda terdepan, baik di dunia pendidikan maupun di non-pendidikan. Mengingat informatika sudah memasuki semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya di kalangan pelajar saja, tetapi setiap bagaimana emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar di modul 1 informatika. Menurut saya, emosi-emosi yang saya rasakan cukup menantang dan menegangkan, karena materi ini merupakan materi yang sangat dalam dan luas untuk dipelajari dan dikaji secara terus-menerus, mengingat informatika sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Sebagai guru informatika, saya harus terus berkembang dan tidak jemu-jemu menggali ilmu, bahkan tidak boleh tertinggal dalam perkembangan dunia digital, terutama dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, masih ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali lebih jauh, yaitu bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dalam kurikulum dan materi pembelajaran informatika. Lalu, apa saja metode pembelajaran yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelajaran informatika? Lalu, bagaimana pengaruh integrasi profil pelajar Pancasila terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran informatika? Lalu, apakah ada studi kasus atau contoh nyata penerapan profil Pancasila? Masih ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga materi tergali lebih jauh. Sebagai berikut, kompetensi apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini? Materi apa yang paling relevan untuk mencapai tujuan tersebut? Bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan konsep-konsep tersebut? Lalu yang terakhir, bagaimana cara mengukur pemahaman siswa terhadap materi? Apa wawasan atau insight baru dari materi yang telah dipelajari? Adapun wawasan baru saya dari materi yang telah saya baca yaitu satu, penerapan metode berpikir komputasional. Ini melibatkan penggunaan algoritma dan pemecahan masalah secara sistematis yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi, tidak hanya terbatas pada pemrograman komputer. Yang kedua, pemahaman yang lebih luas tentang teknologi. Materi ini tidak hanya berfokus pada komputer, tetapi juga mencakup internet, jaringan, dan teknologi terkini lainnya. Yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Nah, adapun tantangan-tantangan yang sesuai menurut saya, satu, mengikuti perkembangan teknologi. Guru harus mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat dan guru perlu terus memperbaharui pengetahuan mereka. Yang kedua, mengajar konsep yang kompleks. Informatika melibatkan konsep-konsep yang bisa jadi sulit untuk dipahami oleh siswa. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan pemecahan masalah. Penting bagi siswa untuk belajar bagaimana berpikir secara kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, integrasi teknologi dalam pembelajaran, menggunakan alat-alat digital untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang telah ditemukan? Nah, adapun alternatif solusi yang telah saya susun sebagai berikut. Satu, peningkatan kompetensi, mengikuti pelatihan,
workshop untuk meningkatkan keahlian teknis dan pedagogi si guru informatika tersebut. Yang kedua, penggunaan teknologi. Kita sebagai guru informatika harus memanfaatkan teknologi, memanfaatkan platform pembelajaran online dan alat bantu mengajar terkini yang dapat meningkatkan interaksi guru dengan siswa. Yang ketiga, kolaborasi. Guru harus bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru lain atau profesional di bidang IT untuk memperkaya materi pembelajaran informatika. Yang keempat, kurikulum dinamis, mengadaptasi kurikulum dengan perkembangan teknologi agar dapat apa sih keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu ya. Kalau bicara pengalaman masa lalu, ini sangat penting dalam memahami dan menghubungkan dengan topik yang dipelajari saat ini, terutama dalam mata pelajaran informatika. Kurikulum Merdeka menekankan pada kemandirian dan kemampuan beradaptasi dalam belajar, sehingga mengaitkan pelajaran masa lalu dengan materi yang sedang dipelajari dapat membantu memperdalam pemahaman dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata dan kebutuhan di masa yang akan datang. Lalu, apa keterhubungan topik yang dipelajari dengan penerapan di masa mendatang? Memberikan dasar-dasar kompetensi yang diperlukan untuk masa depan. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman teknologi dan kemampuan berpikir kritis yang akan berguna dalam berbagai bidang di masa depan. Selain itu, dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan, penguasaan informatika akan membantu siswa dan guru mengatasi tantangan-tantangan seperti kurangnya penguasaan teknologi informasi saat sekarang ini. Konsep atau praktik baik yang dilakukan, mengintegrasikan kemampuan berpikir komputasional, keterampilan menerapkan pengetahuan informatika, serta pemanfaatan teknologi secara tepat dan bijak. Tujuannya adalah untuk menghasilkan solusi efisien dan optimal dari persoalan yang dihadapi masyarakat dengan menerapkan rekayasa dan prinsip keilmuan informatika. Konsep atau praktik baik yang dilakukan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Satu, pembelajaran berpusat pada siswa, mengutamakan keaktifan siswa dalam proses belajar dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi serta kreativitas siswa. Yang kedua, penilaian personalisasi, menyesuaikan penilaian dengan kebutuhan dan kemajuan individu siswa. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi, mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, praktik ini bertujuan untuk demikianlah hal-hal yang dapat saya dapatkan dari materi setelah membaca materi modul 1 pembelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Kurang lebihnya saya minta maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bye bye.